Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen kas. Perlu disampaikan sebagai introduction bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan uang tunai atau kas. Kas diperlukan baik untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah, kemudian pembayaran utang ataupun pembayaran tunai lainnya, serta dibutuhkan untuk investasi pada aktiva tetap. Nah, pengeluaran kas yang ada tersebut dapat bersifat kontinu, seperti pengeluaran-pengeluaran rutin, dan ada pula yang bersifat intermittent. Ya, seperti untuk pembayaran dividen, pembayaran pajak, kemudian pembelian aktiva tetap. Pengeluaran kas untuk pembayaran tersebut sering disebut sebagai aliran kas keluar atau sering disistilahkan dengan cash outflow. Sedangkan penerimaan kas disebut sebagai aliran kas masuk, disebut sebagai cash inflow. Nah, aliran kas masuk ini diperoleh dari beberapa sumber, diantaranya hasil penjualan tunai, penerimaan piutang, dan penerimaan lain-lainnya. Kemudian untuk kas bagi perusahaan bisa diumpamakan seperti darah dalam tubuh manusia. Setiap bagian yang ada dalam perusahaan membutuhkan aliran kas. Bagian produksi membutuhkan kas untuk beli bahan baku, bahan penolong, bayar upah buruh, gaji mandor, bayar biaya pemeliharaan, beli perlengkapan pabrik, dan pengeluaran rutin lainnya. Tanpa ada kas, maka praktis kegiatan produksi akan terganggu, yang akibatnya akan mengganggu bagian yang terkait. Bagian pemasaran membutuhkan kas untuk membayar biaya iklan, membayar gaji dan komisi, membayar biaya angkut, dan pengeluaran tunai lainnya. Untuk pengertian kas merupakan nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang tentunya memiliki sifat paling tinggi likuiditasnya. Nah, dalam hal ini, kas ada dalam neraca, yaitu dalam aktiva lancar atau memang bagian dari modal kerja. Dan biasanya kaitannya dengan kas ini nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang tentunya marketable securities atau yang dapat dicairkan sewaktu-waktu, misalnya efek. Ya. Kemudian selanjutnya kas ini meliputi uang tunai, baik uang kertas ataupun uang logam, ya uang kartal, baik yang ada di dalam tangan perusahaan itu sendiri ataupun yang ada di bank, baik dalam bentuk tabungan ataupun giro ataupun kas bond. Jadi kaitannya dengan kas, memang kas ini adalah aset yang tidak memberi pendapatan atau pendapatan yang sangat kecil. Namun demikian, ya, kas ini penting untuk menjaga likuiditas perusahaan. Ya, adanya kelemahan dan keunggulan memiliki kas tersebut memang untuk kas sendiri harus diatur sehingga tidak terlalu berlebihan, juga tidak terlalu kekurangan. Dan ini sesuai dengan pengertian berikutnya, kas merupakan aktiva yang paling lancar dan memiliki kedudukan sentral dalam menjaga kelancaran seperti operasi perusahaan. Nah, jika dilihat berdasarkan dari pola, ya, perputaran pola kas, baik cash flow maupun cash inflow atau cash outflow. Ya, di sini jumlah kas yang berlebihan akan menyerap dana modal kerja yang mahal, sehingga menaikkan beban tetap perusahaan. Kekurangan kas tentunya dapat mengakibatkan tidak terbayarnya kewajiban perusahaan seperti utang gaji, bunga bank, utang dagang, ataupun sebagainya. Akibatnya, ya, akan menurunkan produktivitas kerja serta tentunya dapat merugikan nama baik perusahaan di mata para pemasok. Jadi, kaitannya dengan kas, apabila kekurangan kas, tentunya akan terjadi illiquid atau ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Oke.
Berikutnya, ya, ini adalah motif memiliki kas menurut G.M. Keynes. Ya, di sini yang pertama ada motif transaksi. Motif transaksi ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi, seperti misalnya upah tenaga kerja, beli bahan baku, ataupun membayar biaya operasional lain, seperti listrik, kemudian tagihan internet, telepon, ataupun tagihan air. Kemudian, motif yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Untuk motif berjaga-jaga ini, kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Biasanya, untuk pengeluaran yang mendadak atau tiba-tiba muncul dan harus dibayar akan menyulitkan perusahaan apabila tidak memiliki cadangan kas yang cukup. Dalam hal ini ya, pengeluaran kas untuk keperluan yang mendadak biasanya tidak diperkirakan sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memiliki kas yang cukup untuk berjaga-jaga. Pada motif berjaga-jaga ini, perusahaan tentunya harus menetapkan saldo kas minimal yang besarnya tergantung pada indikator dari penyimpangan aliran kas yang dianggarkan. Nah, di sini ya, untuk penerimaan maupun pengeluaran kas diprediksi melalui anggaran kas atau cash budget. Jika penerimaan dan pengeluarannya dapat diprediksi dengan tepat, maka kebutuhan kas yang bersifat mendadak tentunya juga bisa ditentukan sekecil mungkin. Berarti tentunya juga secara saldo kas juga akan minimal. Tapi jika penerimaan dan pengeluarannya tidak dapat diprediksi dengan tepat, ini tentunya juga akan membutuhkan saldo kas minimal yang cukup besar. Oke, itu adalah untuk kas motif berjaga-jaga. Kemudian untuk motif spekulasi, di sini kebutuhan kas untuk berspekulasi. Kebutuhan kas untuk berspekulasi ini dimaksudkan agar perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan apabila ada barang yang dapat dibeli secara lebih murah. Perusahaan berspekulasi dalam pembelian bahan mentah misalnya, yang jumlahnya melebihi kebutuhan. Karena menurut prediksi bahan mentah tersebut misalnya harganya akan naik secara signifikan di masa depan, untuk mengurangi risiko kenaikan tersebut, biasanya perusahaan dapat membelinya saat ini. Tentunya dengan sendirinya harus mempertimbangkan biaya yang muncul akibat dari penyimpangan barang tersebut dan risiko kerusakannya. Misalnya lain ya. Contoh berikutnya misalnya perusahaan memiliki kas untuk memperoleh keuntungan besar, ya spekulatif, dan kesempatan investasi yang bersifat likuid. Dalam kondisi ekonomi yang lesu dan harga saham yang turun drastis, maka perusahaan dapat membeli saham dengan harapan di masa depan dapat meningkat kembali setelah kondisi ekonomi membaik. Ya contohnya misalnya seperti kondisi pandemik sekarang ini. Ya banyak harga saham yang cenderung mengalami penurunan dan biasanya banyak investor yang beli saham ya atau dimanfaatkan oleh perusahaan untuk beli saham, kemudian ketika sudah membaik lagi dijual untuk mendapatkan ya return yang tinggi. Berikutnya kita bahas mengenai manajemen kas ya. Kas tidak memiliki identitas kepemilikan dan sangat likuid sehingga mudah dipindah tangankan. Nah, tentunya hal ini dapat menyebabkan kas mudah untuk diselewengkan dan disalahgunakan. Oleh karena itu, Anda sebagai manajer perusahaan perlu menyiapkan sistem pengendalian intern terhadap kas. Tentunya untuk menjamin bahwa tidak akan terjadi penyalahgunaan kas. Pengeluaran kas harus sesuai tujuan. Dan tentunya juga jumlah kas yang ada merupakan jumlah yang benar-benar diterima. Nah, dalam hal ini untuk manajemen kas, ya, ini sebagai optimalisasi penggunaan kas sebagai aktiva. Berarti, ya tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Kemudian, menentukan berapa besarnya kas minimal yang harus ada dan menentukan berapa kas yang ideal boleh disimpan sehingga operasi perusahaan tidak terganggu dan kas yang ada juga tidak menganggur terlalu lama. Ya, dalam hal ini,
untuk pengendalian intern dalam kas, ini tentunya semua saran, alat, peraturan yang digunakan oleh manajemen untuk dapat mengamankan, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan kas, kemudian dapat menjamin ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi tentang kas, kemudian juga untuk mendorong pencapaian efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen kas adalah bagian dari controlling atau pengawasan terhadap kas. Oke, berikutnya, bagaimana tujuan manajemen kas? Nah, dalam hal ini, ya, manajemen kas menghindarkan jumlah kas yang terlalu besar atau idle atau menganggur. Sebab, kas yang menganggur tidak akan memberikan kontribusi keuntungan kepada perusahaan. Manajemen kas, ya, didefinisikan sebagai bagaimana optimalisasi penggunaan kas sebagai aktiva sesuai dengan yang tadi dijelaskan. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian dan pengawasan terhadap posisi kas. Ya. Oke, untuk tujuan manajemen kas, yang pertama adalah tujuan untuk likuiditas dan tujuan untuk earning. Untuk likuiditas, tentunya manajemen harus secara sadar dapat menjaga likuiditas dalam jumlah kas yang tentunya optimal. Ya, untuk earning, ya, jadi sejauh mana perusahaan mampu atau kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dari optimalisasi kas ini. Tiap perusahaan, ya, untuk pengeluaran perusahaan harus diarahkan dapat mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, ya, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Masih membahas mengenai manajemen kas, dalam hal ini, ya, secara indikator bahwa saldo kas terlalu banyak tentunya akan ada masalah dalam produktivitas. Kemudian, saldo kas yang terlalu sedikit tentunya juga ada masalah dalam likuiditas. Jadi, untuk saldo kas yang terlalu banyak menganggur, terlalu banyak disimpan dalam perusahaan, tentunya peluang mendapatkan keuntungan di masa depan itu kecil. Kenapa? Karena banyak uang yang menganggur, banyak uang yang disimpan sepenuhnya dalam kas. Perusahaan akan mendapatkan peluang keuntungan bagaimana kalau semua uangnya disimpan dalam bentuk kas, sehingga pasti akan ada problem dalam produktivitas. Sama halnya ketika kas sendiri, jika dalam perusahaan, ya, terlalu sedikit, ini akan ada masalah dalam likuiditas. Artinya perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek jika kas yang disediakan dalam perusahaan terlalu sedikit. Ya. Jadi terlalu banyak, terlalu sedikit memiliki impact terhadap perusahaan, kontinuitas perusahaan. Apabila kas terlalu banyak, perusahaan melakukan investasi surat berharga jangka pendek. Nah, ini direkomendasikan, ya, apabila misalnya sudah dipenuhi dengan berbagai pengeluaran atau cash outflow yang bisa menutup pengeluaran kas, ya, di bulan tersebut misalnya. Kemudian kalau dirasa terlalu banyak, sebaiknya perusahaan melakukan investasi jangka pendek, ya, misalnya dengan pembelian efek surat berharga jangka pendek. Ya, kemudian apabila saldo kas terlalu sedikit juga, ya, perusahaan dapat menjual investasi surat berharga jangka pendek yang sudah dimiliki. Sebaliknya, apabila kas dirasa terlalu sedikit dan butuh uang kas kembali, sebaiknya efek yang sudah dibeli sebelumnya yang dalam jangka pendek itu dijual, ya, sehingga untuk kas dapat bertambah lagi. Kemudian, ya, perlu ditentukan saldo kas pada jumlah yang optimal. Nah, untuk optimalisasi kas, kita bahas berikutnya. Selanjutnya, di sini dalam kaitannya dengan manajemen kas, tentunya untuk dapat mempercepat pemasukan kas,
di sini bisa dengan meningkatkan cash availability. Ya. Kemudian dapat mengoptimalkan cash availability. Nah, di sini sehingga terjadi saldo kas yang optimal. Cash availability ini adalah ketersediaan kas yang diharapkan akan mengalami peningkatan. Semakin besar ketersediaan kas atau kas yang bisa dipegang oleh perusahaan, akan semakin baik untuk perusahaan. Ini tentunya dapat meningkatkan cash availability ini konsisten dengan tujuan meningkatkan siklus kas, ya, atau cash conversion cycle yang kecil akan menurunkan investasi pada modal kerja. Nah, jadi dalam kaitannya dengan cash availability, bagaimana caranya agar kas selalu tersedia di perusahaan. Tapi terlalu banyak juga kurang baik, terlalu sedikit juga kurang baik. Yang sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Kemudian, dalam kaitannya dengan manajemen kas kembali, di sini 3 hal yang harus dilakukan oleh manajer keuangan ketika mengelola kas. Yang pertama dapat mempercepat pemasukan kas, dan yang kedua dapat memperlambat pemasukan kas. Bagaimana caranya? Ya. Untuk mempercepat pemasukan kas, ini ya bisa dengan penjualan kas. Cara ini tentunya merupakan cara yang paling langsung dengan penjualan kas. Tanpa piutang, manajer keuangan akan dapat memperoleh kas. Di sini kaitannya dengan kas ya. Untuk penjualan kas di sini artinya adalah penjualan tunai. Penjualan yang transaksi pembayarannya ya dan pemindahan hak atas barangnya langsung melalui register kas atau bagian kasak, sehingga tidak perlu ada prosedur pencatatan piutang dalam perusahaan. Namun ya biasanya untuk piutang atau penjualan kredit kadangkala diperlukan untuk meningkatkan penjualan. Dengan demikian ya meningkatkan keuntungan perusahaan. Apabila pesaing-pesaing perusahaan menawarkan penjualan kredit, maka perusahaan yang menawarkan hanya menggunakan penjualan tunai tentunya akan berada dalam posisi persaingan yang kurang menguntungkan. Dengan demikian, penjualan kredit yang diperlukan, tetapi harus ada cara-cara memperoleh pemasukan kas dari penjualan kredit tersebut. Ya. Yang kedua, potongan kas atau cash discount. Potongan kas ditunjukkan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli atau pelanggan perusahaan. Ya, di sini term atau persyaratan potongan kas, misalnya, ya, kita contohkan di sini adalah 1 misalnya, contohnya 1/10 net 30. Nah, penawaran ini tentunya bisa dibaca sebagai apabila perusahaan menawarkan potongan diskon sebesar 1% apabila pelanggan bersedia membayar dalam jangka waktu 10 hari dari 30 hari pemberian kredit, maka ya si pelanggan tersebut akan mendapatkan diskon 1%. Ini tentunya dapat mempercepat pemasukan kas. Memang dalam kaitannya dengan hal ini ada diskon, berarti ada pengurangan dari keuntungan yang kita peroleh. Namun untuk dapat mempercepat pemasukan kas bisa menggunakan cash diskon seperti ini. Jadi ketika Anda memberikan waktu selama 30 hari untuk kredit, tapi apabila si pelanggan tersebut mampu membayar maksimum di hari ke-10, dia dapat memperoleh 1% diskon. Nah, ini tentunya dapat meningkatkan atau mempercepat pemasukan kas bagi perusahaan. Cara berikutnya adalah dengan desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Ini misalnya
Ya, pelanggan tersebar secara geografis dan pelanggan memiliki kebiasaan menggunakan pos wesel sebagai alat pembayaran atau cek pribadi pada negara-negara maju misalnya. Ini dapat mendirikan kotak-kotak penerimaan yang ditaruh di kantor pos. Pelanggan cukup memasukkan pembayaran di kotak kantor pos yang terdekat. Pelanggan tidak perlu pergi ke kantor pusat untuk melunasi tagihan mereka. Kemudian, setiap periode tertentu, misalnya setiap hari atau setiap 2 hari sekali, petugas perusahaan berkeliling untuk mengumpulkan pembayaran dalam kotak-kotak tersebut. Dengan cara tersebut, pembayaran bisa dipercepat. Tapi kalau yang seperti ini biasanya sudah jarang sekarang ya. Jadi biasanya dengan seringnya itu perusahaan menggunakan cash discount untuk dapat mempercepat pemasukan kas. Ya, atau dengan menjual secara langsung ya. Kemudian bagaimana caranya untuk memperlambat pengeluaran kas? Memperlambat pengeluaran kas ini adalah tujuannya agar perusahaan memiliki kesempatan yang lebih lama untuk menggunakan kas. Namun, tentunya harus ada pembatasan yang perlu diperhatikan, yaitu reputasi perusahaan tidak turun karena memperlambat aliran kas keluar. Caranya dengan apa? Yang pertama adalah dengan pembelian kredit. Pembelian dengan kredit berarti supplier mendanai lebih dulu pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, perusahaan dengan demikian memiliki kesempatan untuk menunda pengeluaran kas. Biasanya, pembelian kredit akan lebih mahal dibandingkan dengan pembelian tunai. Untuk itu, perusahaan bisa menghitung manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pembelian kredit tersebut. Apabila manfaat dari penundaan tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya yang timbul karena munculnya harga kredit yang lebih mahal, maka alternatif pembelian dengan kredit bisa dilakukan. Yang kedua, bagaimana cara memperlambat pengeluaran kas lainnya adalah dengan menggunakan draft atau kas bond. Nah, draft ini merupakan tanda bayar yang harus diotorisasi oleh pihak perusahaan untuk kemudian dibayarkan. Istilah kas bond sering sekali digunakan. Dalam kas bond apabila ada tagihan di masa datang, ya, akan dibuatkan surat pembayaran yang kemudian baru bisa diuangkan beberapa hari kemudian. Manfaat lain dari cara semacam ini adalah untuk pengendalian keuangan perusahaan. Ya, tidak jarang banyak yang menggunakan kas bond. Ya. Kemudian, cek dibayar pada hari tertentu. Di sini, cek bisa dipakai untuk memperlambat pembayaran kas. Misalnya, gaji pegawai dibayar dalam bentuk cek yang dibayar misalnya pada hari Jumat. Biasanya cek tidak langsung diuangkan, apalagi untuk hari Jumat ya, ini merupakan hari yang pendek. Ini bisa menjadi atau cara memperlambat pengeluaran kas. Kemudian, untuk perencanaan kas. Ya. Aliran kas yang masuk yang bersifat kontinu, ya kita tahu diantaranya penjualan tunai dan penerimaan piutang. Ya, di sini untuk aliran kas masuk yang bersifat tidak kontinu, kita tahu di sini ada penjualan saham, penjualan aktiva tetap, sampai dengan penerimaan kredit bank dan sebagainya. Ya, untuk aliran kas yang bersifat kontinu, ya contohnya ada pembayaran upah, pembelian bahan mentah, ya. Contoh lain misalnya untuk aliran kas keluar yang bersifat tidak kontinu, contohnya misalnya dengan pembayaran dividen, pembayaran pokok utang dan sebagainya. Nah, dalam hal ini aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas. Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk mencari kas atau pendanaan dan kegiatan menggunakan kas. Ya, dalam hal ini tadi sudah dijelaskan proyeksi aliran kas masuk, aliran kas keluar, dan balance. Ya, baik yang sifatnya tidak kontinu, aliran kas yang sifatnya kontinu,
aliran kas keluar yang sifatnya tidak kontinu dan aliran kas keluar yang sifatnya kontinu. Agar tujuan tercapai, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan sumber penerimaan kas. Dan yang kedua adalah menentukan rencana penggunaan kas. Jadi, untuk bisa tujuan perusahaan tercapai, untuk perencanaan kas ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah dengan menentukan sumber penerimaan kas. Ya, cash inflow-nya dari mana saja sesuai yang tadi dijelaskan. Kemudian yang kedua, menentukan rencana penggunaan kas. Jadi berdasarkan dua hal tersebut, manajemen dapat mengetahui seberapa besar kas yang dibutuhkan atau seberapa besar kas yang menganggur. Kemudian dapat ditentukan langkah selanjutnya terhadap kas yang berlebihan atau menganggur tersebut. Oke, berikutnya adalah sumber kas. Tadi sedikitnya sudah dibahas mengenai cash inflow atau sumber aliran kas masuk ya. Untuk cash inflow kita bahas kembali lebih detail di sini adalah bisa dari hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang. Jadi untuk cash inflow ini arus kas kegiatan transaksi yang memberikan keuntungan kas bagi perusahaan. Ya. Ini yang kedua contohnya penjualan aset tetap. Misalnya menjual mesin lama atau mungkin menjual tanah bangunan yang ada di tempat lain misalnya. Untuk menambah aliran kas ini bisa memungkinkan ya. Jadi penjualan aset-aset tetap juga bisa menjadi penambahan kas. Kemudian penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik. Nah, ketika suatu perusahaan pernah membeli efek atau surat berharga jangka pendek kemudian dijual kembali, ini juga bisa menambah sumber penerimaan kas. Kemudian pengeluaran tanda bukti utang, wesel, utang obligasi, utang bank, dan sebagainya. Kemudian sumber kas juga bisa dari penerimaan di luar usaha perusahaan. Ya, misalnya bunga. Ya, untuk bank sendiri, contohnya ketika menjual secara kredit, ya, untuk bunga sendiri bisa menjadi sumber penerimaan kas. Kemudian adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Nah, ini bagi perusahaan yang memiliki misalnya punya rekening deposito di suatu bank, bunga yang diperoleh oleh perusahaan tersebut ya sebagai imbal hasil dari perusahaan menyimpan uang dalam bentuk deposito di bank, bunga yang diperolehnya bisa juga menjadi tambahan untuk sumber kas. Ya. Selanjutnya untuk penggunaan kas atau alokasi penggunaan kas. Ya. Untuk cash outflow ini aliran kas yang berisi beragam transaksi yang dapat mengakibatkan beban pengeluaran kas. Ya. Ini bisa pengeluaran untuk biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang, pembelian aset tetap, kemudian bisa pembelian kembali saham yang beredar, pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik, kemudian pembayaran utang jangka pendek atau utang jangka panjang, pengeluaran kas atau penggunaan kas lainnya adalah dengan pembayaran sewa, bunga dan pajak, kemudian pembelian barang dagangan secara tunai, ya, pembayaran biaya seperti operasi perusahaan, ya misalnya pembayaran gaji, pembelian supplier kantor, biaya iklan dan sebagainya. Dan juga bisa pengeluaran kas untuk pembayaran dividen. Nah, ini bisa menjadi bentuk dari pengeluaran atau penggunaan kas. Nah, di sini kaitannya dengan pengeluaran kas,
pengeluaran uang dalam suatu perusahaan untuk membayar berbagai macam transaksi seperti yang tadi dijelaskan. Namun, apabila pengawasannya tidak dijalankan dengan ketat, seringkali jumlah pengeluaran diperbesar dan selisihnya juga digelapkan. Dalam hal ini tentunya perlu ada pengawasan yang penting, ya. Beberapa prosedur juga bisa digunakan. Contohnya misalnya semua pengeluaran kas yang menggunakan cek, ya, kecuali pengeluaran-pengeluaran kecil, biaya dari kas kecil itu perlu diawasi. Ya, dalam hal ini juga perlu dibentuk kas kecil yang diawasi dengan ketat. Ya, kemudian pengawasan lainnya bisa dengan penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung dengan bukti-bukti yang ada. Ya, jadi harus disertai dengan dokumen-dokumen yang lengkap atau dengan kata lain digunakan sistem voucher. Ya, dipisahkan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran, yang menulis cek, yang menandatangani cek, dan yang mencatat pengeluaran kas. Kemudian juga pengawasan lainnya bisa dengan mengadakan pemeriksaan intern, ya, dengan jangka waktu yang tidak tentu. Ya, diharuskan juga membuat laporan kas harian. Nah, itu beberapa cara tips yang digunakan untuk dapat menghindari tuan prestasi atau risiko, ya, penggunaan kas yang tidak diinginkan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Yang pertama, perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Faktor yang kedua adalah penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Adanya hubungan finansial yang baik dengan bank. Kemudian, faktor lainnya adalah penganggaran kas. Nah, dalam hal ini, besar kecilnya persediaan kas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama, perimbangan antara cash inflow dengan cash outflow. Jadi kita bisa lihat sejauh mana perimbangan aliran kas masuk dengan aliran kas keluar. Ya, diharapkan aliran kas keluar itu tidak melebihi aliran kas masuk. Kemudian juga yang kedua, kita bisa memprediksi anggaran kas, ya. Penyimpangan-penyimpangan bisa menjadi faktor yang dapat mempengaruhi besarnya persediaan kas. Atau yang ketiga juga karena adanya hubungan finansial yang baik dengan bank. Misalnya karena saking loyalnya terhadap bank menawarkan tingkat bunga yang tinggi untuk deposito yang pada akhirnya misalnya perusahaan ya banyak mengalokasikan kas dalam bentuk deposito misalnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi ya besar kecilnya persediaan kas. Bisa saja karena perusahaan terlalu banyak menyimpan uang dalam bentuk marketable securities, atau misalnya disimpan dalam deposito karena saking ada hubungan yang baik dengan bank. Ketika perusahaan butuh dana, kesulitan misalnya, tapi dalam jangka waktu tertentu akan tetap kembali. Namun, faktor ini juga akan mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Kemudian yang kita bahas berikutnya adalah safety level of cash balance. Apa itu safety level of cash balance? Ya, ini adalah saldo kas minimal yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk dapat melindungi perusahaan dari risiko kesalahan saldo kas. Sebaiknya ditetapkan untuk periode normal dan periode puncak. Periode puncak adalah periode di mana kebutuhan kas memuncak. Contohnya misalnya untuk bank sendiri, saldo kas akan diperbanyak di pertengahan atau akhir bulan ketika para nasabah atau debitur kekurangan uang. Ya. Sebaliknya, apabila masa-masanya penggajian, di bank biasanya memperkecil jumlah kas. Ya. Kadangkala, seringkali untuk gaji itu diterima di awal bulan, sehingga banyak bank-bank yang mengurangi kas di awal bulan. Tapi tergantung, ada juga perusahaan yang memberikan gajinya itu di akhir bulan. Ya. Namun kaitannya dengan safety level of cash balance biasanya mengikuti historical
perencanaan atau manajemen kas di masa-masa lalu. Ya, kita bisa lihat di awal bulan, di akhir bulan, ya, kas yang tersedia itu harus optimal mengikuti kebutuhan dari debitur atau nasabah. Ya, apalagi berkaitan dengan hari raya. Ya, pada saat menjelang hari raya atau hari raya, pasti banyak nasabah yang membutuhkan uang kas. Sehingga ATM harus selalu ready stock menyediakan uang yang dibutuhkan oleh nasabah. Karena pada saat menjelang hari raya atau pada saat hari raya, banyak justru yang membutuhkan dana cash. Sehingga ya kaitannya dengan penerimaan uang di bank ya kecil. Ya justru sebaliknya banyak nasabah yang membutuhkan dana kas ya untuk ditarik oleh mereka pada saat tertentu. Ya contohnya pada saat hari raya. Nah, untuk menentukan safety level of cash balance atau saldo kas minimal yang perlu dimiliki oleh perusahaan, ini dapat digunakan dengan rumus jumlah hari yang diinginkan dikali dengan rata-rata harian pengeluaran kas. Nah, kita contohkan saja biar lebih mudah pemahaman. Ya. Misalnya adalah perusahaan armada menetapkan bahwa safety level of cash balance-nya harus cukup untuk menutup pengeluaran kas selama 7 hari. Misalnya, pengeluaran kas per harinya adalah 600.000. Sehingga dalam 7 hari, perusahaan harus menyediakan kas sebanyak Rp4.200.000. Tinggal dikali saja rata-rata per harinya misalnya secara histori 600.000 kali 7 hari, berarti perusahaan harus menyediakan 4,2 juta rupiah. Nah, bagaimana jika selama 3 hari, ya, 3 hari puncak dalam bulan Agustus misalnya pengeluaran kas perusahaan armada berturut-turut Rp750.000, Rp800.000, dan Rp850.000. Rata-rata pengeluaran kasnya, ya tinggal Anda jumlahkan 750.000 tambah 800.000 tambah 850.000 dibagi 3, rata-ratanya 800.000 per hari. Jika untuk menentukan saldo kas yang aman, optimal, ya, di misalnya selama 5 hari, Anda tinggal kali saja 5 dengan rata-rata kas. Sehingga untuk safety level of cash balance pada periode puncak perusahaan armada tinggal 5 dikali rata-ratanya 800.000 sama dengan 4 juta rupiah. Ya. Berikutnya, ya, setelah kita membahas mengenai safety level of cash balance, ya, ada cara ya kaitannya dengan untuk pengelolaan kas, ya. Cara untuk manajemen kas, model yang biasa digunakan, ya, di antaranya adalah dikembangkan oleh William J. Baumol. Ya, William J. Baumol ini menawarkan, artinya kaitannya dengan manajemen kas atau menentukan saldo kas yang optimal, ya, kas yang digunakan dengan tingkat penggunaan yang konstan sampai akhirnya menjadi 0. Pada saat titik 0 tersebut, saldo kas diisi kembali dengan kas yang diperoleh tadi. Jadi, proses tersebut secara life cycle, ya, secara siklus, berulang kembali, ya. Kemudian untuk menghitung saldo kas yang optimal, kita perlu mengetahui biaya yang berkaitan dengan penyimpanan kas. Setelah itu, kita bisa meminimalkan biaya tersebut. Dengan kata lain, tujuan dari model Baumol ini adalah menghitung saldo kas yang optimal, yaitu saldo kas yang bisa meminimalkan total biaya transaksi. Bahkan, ya, untuk beberapa referensi, model manajemen kas Baumol ini sering disebut sebagai model persediaan. Untuk Baumol model sendiri ini mengakui ada kesamaan, ya, antara manajemen persediaan dengan manajemen kas bila dilihat dari aspek keuangan. Dalam manajemen persediaan ada biaya pesan, ada ordering cost, ya, ada carrying cost.
yang dibayarkan setiap melakukan pemesanan dan biaya simpan. Ya. Nah, kaitannya dengan manajemen kas biaya pesan berupa biaya komisi pedagang efek yang dikeluarkan untuk merubah sekuritas menjadi uang kas. Dan biaya simpan ini berupa hasil bunga yang hilang karena perusahaan menyimpan uang tunai yang besar. Oleh karena itu, perlu ditentukan ya berapa surat berharga yang harus dijadikan uang tunai pada setiap saldo kas mendekati 0. Oke, untuk lebih lanjut, kita ikuti saja. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya kaitannya dengan biaya simpan dan biaya transaksi. Biaya simpan ini biaya yang memunculkan suatu yang akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Opportunity cost. Ya. Kemudian biaya transaksi dihitung dari biaya yang harus dikeluarkan ketika manajer keuangan menjual surat berharga. Yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk menentukan saldo kas yang optimal menggunakan Baumol model, ya. Tadi yang dimunculkan itu ada biaya simpan, ada biaya transaksi. Ya. Sehingga total biaya itu adalah penjumlahan dari biaya simpan dengan biaya transaksi. Ya. Atau total cost sama dengan C dibagi 2 dikali I tambah T dibagi C dikali F. Nah, untuk menentukan C, jadi untuk menentukan total cost, Anda harus menentukan dulu biaya simpan dengan cara 2 dikali F dikali T dibagi I, ya, pangkat setengah atau akar dari yang ditanyakan ini. Untuk keterangannya, C adalah saldo kas yang optimal. Kemudian I adalah tingkat bunga atau biaya simpan karena memegang kas. Ya. Kemudian T adalah total kebutuhan kas dalam satu periode. Dan F adalah biaya order kas atau biaya tetap untuk memperoleh kas atau menjual sekuritas. Ya, untuk mempermudah pemahaman ini, kita lihat contoh soalnya. Contohnya misalnya kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan adalah 20 juta. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 10.000, sedangkan tingkat bunga adalah 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Maka saldo kas dapat dihitung sebagai berikut. Nah, untuk menentukan TC, ya, total cost, Anda perlu mengetahui dulu atau mencari dulu saldo kas yang optimal dengan cara akar dari 2 dikali biaya transaksi 10.000 dikali kebutuhan kas selama 1 bulan 20 juta dibagi dengan tingkat bunga ya per bulan 1,5% berarti 0,015, kemudian diakarkan. Hasilnya adalah 5.163.978. Itu adalah saldo kas yang optimal. Langkah berikutnya, ya, untuk order pengisian kas selama 1 bulan, 20 juta itu kan 1 bulan ya, dibagi dengan saldo kas yang optimal tadi. Hasilnya 3,9 kali. Atau sekitar dibulatkan sekitar 4 kali. Ya, jadi untuk pengisian kas itu 4 kali selama 1 bulan. Ya. Sehingga kalau kita sudah mengetahui saldo kas yang optimal, untuk total cost, total biaya adalah dengan cara biaya yang saldo kas yang optimal dibagi 2 dikali tingkat suku bunga per bulan ditambah tadi T itu adalah kebutuhan kas selama 1 bulan 20 juta dibagi dengan saldo kas yang optimal ya kali 10.000 ya biaya transaksi. Maka total cost-nya adalah sebesar Rp77.460. Nah, itu mudah-mudahan dapat dipahami ya. Yang kedua, model random aliran kas berdasarkan model Miller-Orr.
Tadi ya, untuk model Baumol ada asumsi yang sulit untuk dipenuhi, yaitu pemakaian kas setiap waktunya sama. Oleh karena itu memang sebetulnya tidak cocok ya untuk kondisi ketidakpastian pemakaian kas. Nah, model yang diperkenalkan oleh Miller and Orr ini yang biasa kita kenal dengan model Miller and Orr atau Miller-Orr tentunya lebih cocok untuk kondisi di mana pengeluaran kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Model ini pada dasarnya menentukan batas atas dan batas bawah saldo kas, serta menentukan saldo kas yang optimal yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Apabila saldo kas perusahaan mengalami penurunan hingga mencapai 0, maka perusahaan harus segera mengubah sekuritasnya menjadi kas senilai saldo kas yang optimal. Demikian pula, bila saldo kas yang dimiliki oleh perusahaan semakin membesar, maka pada batas atas ini, kas harus diubah menjadi sekuritas. Untuk menentukan besarnya saldo kas yang optimal, kita lihat selanjutnya. Nah, untuk menentukan saldo kas yang optimal berdasarkan dari model Miller and Orr ini, Anda dapat menghitungnya dengan formula mencari Z dulu, kemudian mencari H, itu batas atas, ya, kemudian mencari C. Ya. Untuk pengerjaan lebih lanjut, ya, kita lihat. Nah, ini kaitannya dengan grafik, ya, bahwa kayak untuk model Miller-Orr ini memang model yang tentunya lebih cocok dalam kondisi di mana pengeluaran kas berfluktuasi dari waktu ke waktu dengan secara random. Ya. Beda halnya dengan model yang tadi ditawarkan oleh Baumol yang asumsinya pemakaian kas setiap waktunya sama, relatif sama. Ya. Untuk model Miller-Orr secara matematis ya, Anda bisa menghitungnya dengan cara seperti ini. Ya. Ada faktor variansnya, kemudian tetap ada bunga harian untuk investasi pada sekuritas, dan ada biaya tetap yang mempengaruhi untuk perhitungan dari model Miller-Orr. Nah, untuk mempermudah pemahaman, kita bisa lihat contoh kasusnya misalnya adalah penyimpangan aliran kas bersih harian 2 juta rupiah dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Biaya transaksi pembelian slot berharga adalah Rp100.000. Berapa saldo kas sasaran dan batas atas jika batas bawahnya adalah Rp0? Ya, dalam hal ini Anda bisa hitung dengan cara hitung dulu K atau tingkat bunga harian pada slot berharga. Tadi kan 10% ya, atau 0,1 dibagi dengan kita ambil 365 dalam 1 tahun, maka rata-ratanya adalah sebesar 0,000274. Kemudian untuk varians aliran kas bersih harian, Anda bisa hitung dengan cara mengkuadratkan dari aliran kas bersih hariannya Rp2.000 sebesar Rp4 juta. Kemudian ya, untuk batas bawah atau Z dan batas atas atau H, Anda dapat menghitungnya dengan cara, tadi rumusnya kan untuk menghitung batas bawah yang akan dicari itu dengan cara Z sama dengan 3 dikali F, kemudian dikali varians dibagi dengan 4K. 4K itu 4 dikali tingkat bunga harian pada slot berharga. Maka seperti ini untuk perhitungannya, dan totalnya adalah 103.068. Kemudian untuk batas atasnya dikali 3 sama dengan 309.204. Sehingga rata-rata saldo kasnya adalah dengan cara 4 dikali H dibagi 3. Maka untuk rata-rata saldo kas yang harus ada sebesar 103.068.
37.424. Nah, ini mungkin ya untuk manajemen kas, mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.